Begini Bu, itu kan kuasa Allah. Bukan saja masjid yang selamat di sini Bu, tetapi banyak di atas masjidnya banyak juga ada orang 9 orang katanya, termasuk anak bayi 1 orang. Itu kan kalau kita pikir tak masuk akal. Itulah kuasa Allah, Allah menyelamatkan rumah itunya. Termasuk kami sekarang. Kenapa? Hanya berapa orang yang kami tinggal umur 53 tahun ini Bu. Hanya lebih kurang 4 orang atau 5 orang. Lain tidak ada umur yang 50 tahun ke atas. Dia bilang, Sri lari, air laut naik. Memang kita antara percaya sama enggak. Tapi waktu itu saya percaya. Saya panggil orang tua saya. Ayo Bapak, Bu, kita keluar karena air laut naik. Orang tua saya langsung keluar. Saya dengan anak saya gendong, saya jalan, lari saya. Sampai di Pasar Buah, air udah mulai menguap dari sungai. Pas di depan Pasar Buah SMP 4, anak saya titipkan ke kakak saya. Waktu itu mereka larinya naik becak. Saya bilang, bawa anak saya Kak, kemanapun Kak pergi. Biarpun kami nggak ada, anak kami masih selamat, kami bilang. Minggu pagi, sekira pukul 8, gempa bumi berkekuatan 9 skala Richter mengguncang bumi Nanggro Aceh Darussalam. Berpusat di Samudra Hindia pada kedalaman sekira 10 km di dasar laut. Belum usai kepanikan warga karena gempa yang merobohkan bangunan, tsunami dengan ketinggian 30 meter dan kecepatan mencapai 360 km per jam datang menerjang dan meluluh lantakkan sebagian besar wilayah pesisir Aceh. Serambi Mekah porak-poranda. Berdasarkan data PBB 2005, korban meninggal mencapai 230.000 jiwa. Lebih dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal, hingga Presiden Republik Indonesia saat itu Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 3 hari berkabung nasional. Total nilai kerugian ditaksir menyentuh angka 4,5 miliar dolar Amerika Serikat, yang membuat PBB menyatakan bahwa tsunami Aceh sebagai salah satu bencana kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi. Waktu bergulir, hingga kini memasuki 20 tahun peringatan bencana yang dahsyat itu. Aceh terus berbenah dan menolak lupa akan duka mendalam. Banyak tempat yang menjadi saksi bisu kedahsyatan tsunami dan kini menjadi pengingat untuk senantiasa mendekatkan diri pada Ilahi. Berbagai masjid tetap gagah saat musibah di Serambi Mekah. Rumah ibadah ini juga menjadi penyelamat bagi warga dari terjangan tsunami. Nama saya Sri Wahyuni, saya lahir di Kota Banda Aceh tanggal 3 Maret 1980. Saya korban tsunami tahun 2024. Saya tinggal di Penayung, waktu itu umur saya 22 tahun. Waktu kejadian tsunami saya di rumah, pas di Gang Rahmi. Waktu itu saya sama anak saya masih kecil, umur 2 tahun. Kami dari rumah keluar ke jalan besar. Di jalan besar kami berdiri dengan gempa yang sangat kencang. Kemudian saya pulang ke tempat orang tua saya di lapangan semet. Saya melihat orang tua saya, apa mereka udah keluar, apa belum. Begitu saya sampai ke rumah orang tua masih dalam rumah. Saya suruh keluar. Kami keluar semua ke depan rumah, pas di depan lapangan semet. Siap itu ada kawan yang baru pulang dari Lampulo. Dia bilang, Sri lari, air laut naik. Memang kita antara percaya sama enggak. Tapi waktu itu saya percaya. Saya panggil orang tua saya. Ayo Bapak, Bu, kita keluar karena air laut naik. Orang tua saya langsung keluar. Waktu itu orang tua saya naik Vespa. Saya dengan anak saya gendong. Saya jalan, lari saya. Sampai di Pasar Buah, air udah mulai menguap dari sungai di Penayung.
siap pas di depan pasar buah SMP 4. Anak saya titipkan ke kakak saya. Waktu itu mereka larinya naik becak. Saya bilang, bawa anak saya Kak, kemanapun Kakak pergi. Biarpun kami nggak ada, anak kami masih selamat, kami bilang. Akhirnya anak kami naik becak, dibawa sama kakak. Saya lari menjemput adik saya di Bintang Sel. Waktu itu dia kerja di toko HP. Saya jemput adik saya. Siap tuh saya jalan sampai pas di toko Bata Penayung. Saya nggak sanggup lari lagi. Karena dalam air sepinggang, saya nggak sanggup lari lagi. Saya bilang sama adik saya, "Dek, kalian lari aja. Kakak udah nggak sanggup lagi, dia sesak napas." Dia bilang, "Ma, Dek, nggak boleh Kak. Kita pergi sama-sama." Sri Wahyuni tidak akan melupakan Masjid Al-Huda yang menjadi tempat berlindung saat gelombang tsunami meluluh lantakkan kota Banda. Bersama ratusan warga lainnya, Sri menyelamatkan diri di kubah masjid hingga air surut. Di tengah puing-puing bangunan yang berserakan, masjid ini tetap berdiri kokoh, menjadi saksi bisu tsunami yang menyisakan trauma. Dari belakang, dari jalan belakang, lorong belakang, kami masuk kemari. Siap tuh kami langsung naik ke lantai 2. Sekeliling ini waktu pas tsunami ini udah penuh dengan orang nih. Ini orang penuh semua dari sini. Dan tuh naik orang ke atas kan, begitu pas airnya melimpah, naik ke lantai 2 semua. Begitu dari lantai 2 kami jebolin plafon di atas, kami naik ke menara masjid sana. Disitulah kami duduk semua tuh di atas tuh. Ada berapa orang kalau itu? Di situ ada orang sekitar 50 orang ada tuh, penuh tuh. Bundaran ini penuh, kami duduk semua. Tuh, kami bisa lihat air dari bawah, dari atas tuh kami lihat air naik masuknya, bisa kami lihat semua. Waktu pertama kami sampai sini airnya udah segini. Udah waktu di sana segini dari segini lah. Makanya nggak bisa lagi orang duduk di bawah. Saya dan adik saya masuk ke Masjid Al-Huda. Dengan orang udah cukup banyak di situ, naiklah kami ke atas lantai 2 langsung karena air kedua udah datang. Naik ke lantai 2, begitu sampai ke lantai 2, air udah mau naik ke lantai 2. Akhirnya kami manjat dengan meja, kursi kami taruh, manjat ke menara masjid. Di Masjid Al-Huda kami bobolin tuh plafonnya. Pas waktu itu plafonnya dari triplek. Dibobolin, akhirnya kami bisa sampai ke lantai paling atas menara masjid. Situ sampai sore, sampai sekitar jam 4 baru kami bisa turun dari menara. Bagaimana suami saya, apakah masih ada apa enggak? Dengan saya harus menaungi adik 2 orang dan satu menangis, dia menaikkan abangnya di mana. Setiap ada lewat jenazah, dia selalu membuka mukanya, apa abang dia apa bukan. Cuman waktu itu saya masih tegar. Saya bilang sabar, abang pasti masih ada, saya bilang. Udah tuh, saya jumpa anak saya juga di lantai 2 di masjid. Ada kakak saya di situ, udah berkumpul kami semua. Tinggal suami saya yang nggak ada. Udah tuh kami jalan sampai di kantor DPRA. Sampai di DPRA, baru ada yang bilang, "Sri, suami kamu tadi saya ada lihat lagi cari-cari kamu," dibilang. "Di mana?" "Ada di daerah Penayung, masih dia putar-putar cari kamu," dibilang. Alhamdulillah, saya bilang, semoga aja nanti kami bisa jumpa. Udah tuh besok paginya kami dibawa ke Ketapang. Di Ketapang ke sana kami mengungsi sebentar di rumah saudara. Siap tuh saya dibawa pulang ke Sigli. Di Sigli lah saya. Ya, akibat trauma. Udah tuh datang keluarga dari Sigli, dari Loksmawe, ajak kami pulang ke sana. Udah tuh saya sampai di Sigli. Ada sebulan saya tinggal di sana. Saya mengungsi juga di tempat pengungsian. Akhirnya saya balik lagi ke Banda Aceh. Istilahnya kita udah biasa cari uang di Banda Aceh. Di Sigli kita nggak ada kerjaan. Kita sih duduk mengharap bantuan dari donatur. Nggak mungkin lah saya kayak gini. Kami bilang sama suami, "Yuk Pak, kita balik aja ke Banda Aceh. Di sana banyak NGO. Kita bisa kerja. Bisa kita bantu bersih-bersihin kota Banda Aceh." Kami balik.
gitu. Cuman kami balik cuma berdua sama anak, adik-adik nggak ikut lagi karena mereka masih trauma. Ibu sempat trauma melihat laut? Sempat. Saya selama tsunami baru 5 tahun ke depan inilah saya berani lagi ke laut. Istilahnya masih ada was-wasnya. Sampai sekarang pun saya kalau di laut nggak lama-lama. Paling lama satu jam tuh saya udah paling lama tuh. Udah tuh saya ajak pulang. Masih ada rasa trauma tuh masih ini kali. Lihat laut aja saya rasanya udah meneteskan air mata. Teringat gimana kita waktu pas tsunami. Pertama kita duka, udah siap itu kita mulai menata hidup kembali. Bisa kita tahu begitu Allah tidak mengizinkan kita istilahnya untuk ini waktu pas dulu kita udah mengumpulin semua harta benda kita. Kita kumpulin, kita simpan rapi-rapi, nggak kita pakai apa-apa. Kita simpan di lemari. Begitu Allah kehendak, semua yang kita simpan tuh habis semua. Udah nggak ada lagi, balik dari dasar kita, dari nol. Tuh. Dari situ kita mulai bangkit kembali. Hikmahnya banyak saya rasakan, istilahnya begitu siap tsunami, yang dulunya saya nggak punya apa-apa, udah saya masih rumah sewa, alhamdulillah saya udah dapat rumah bantuan, sampai sekarang kami masih duduk di rumah bantuan. Itu hikmahnya. Kemudian dari nggak ada kerja yang tetap, kita udah punya kerja yang tetap. Yang pertama-tama paling ini waktu pas kita di tenda tuh, kita ingat yang dulunya sholat kita masih bolong-bolong. Begitu pas ini langsung kita terbayang. Sempat dikasih sekali lagi kita mau kemana? Kapan kita mau taubat? Itu yang ada di hati selalu. Ini apa yang harus saya lakukan ke depan? Mungkin lagi saya untuk bermain-main, lalai dalam mencari uang, misalnya. Itu yang sekarang udah saya inikan dalam hati, Allah berikan kesehatan untuk saya bisa bertobat. Dari dulu kita nggak tahu. Begitu dikasih bencana, inilah Allah itu maha besar. Apakah kita bisa menerima? Gitu. Makanya sekarang apapun saya kalau mau beli apa-apa saya nggak ada simpan-simpan lagi. Kalau makan yuk makan. Kalau lagi ada rezeki ayo kita makan sama-sama. Di persimpangan pelabuhan Ulele, ada satu masjid yang menjadi saksi tragedi tsunami, yakni Jami Baitur Rahim. Meski terletak di pinggir laut, saat tsunami sekira 21 meter menghempas bibir pantai, masjid ini tegar berdiri dan menjadi pelindung ratusan nyawa yang berada di kubahnya. Selain menjadi saksi bisu tsunami yang kini ramai dikunjungi wisatawan lokal dan mancanegara, Masjid Baitur Rahim juga menyimpan sejarah Kesultanan Aceh yang dibangun pada sekira abad ke-17. Pada tahun 1873, terjadi pembakaran Masjid Baitur Rahman Banda Aceh oleh pasukan Belanda. Sejak peristiwa itu, warga Aceh berbondong-bondong melaksanakan sholat Jumat di masjid ini. Sehingga masjid ini diberi nama Baitur Rahim, adaptasi dari nama Allah
Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pemerintah Hindia Belanda kemudian memugar bangunan masjid pada tahun 1923 dengan arsitektur Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar bin M. Amin. Saya kebetulan pengurus Masjid Baitur Rahim Tengku Cik Lanjabat dan Mukim Raksa Ulili, Banda Aceh. Dari pendiri masjidnya didirikan semenjak yang di depan ini tahun 1923. Kalau di belakang 1982. Ada lagi semasjid tua namanya itu di belakang, itu masjid zaman. Katanya orang Turki pendirinya masjid, termasuk ada makamnya di belakang. Semenjak katanya dibakar Masjid Baitur Rahman dan banyak orang bersalat kemari, dan dibangun sebelum itu dibangun Masjid Baitur Rahim Ulili, atau dengan kata lain Ar-Rahman Ar-Rahim. Bisa saja membangun ini dulu arsiteknya Turki. Pada zaman Belanda mereka pakai arsitek Belanda, dan banyak yang orang-orang kita bantu untuk materialnya. Itu makanya terbangunlah yang masjid yang di depan ini. Dulu tidak luas sekali seperti sekarang. Oh, menara masjid itu setelah tsunami, Bu. Dibangunnya oleh Sultan Brunei, dananya oleh Sultan Brunei. Kira-kira tahun 2008 lebih kurang itu. Waktu gempa itu seperti ledakan, goyang-goyang. Ledakan pertama, habis itu gempa, dan baru airnya datang kira-kira 20 menit, kira-kira jam 8:20 atau jam 8:15. Saya sempat lari, Bu. Kan itu saya dibilang kawan suruh ada air katanya. Saya pikir air apa itu katanya. Rupanya air tsunami. Baru teringat. Setelah itu kami lari. Baru lebih kurang 4 km dari sini. Sempat kami naik di atas rumah orang. 1, 2, 3, 4, 5. Saya yang terakhir. 6-nya itu tidak ada lagi orang. Lebih kurang di atas itu kira-kira tempat saya selamat itu, termasuk anak-anak saya 10 orang ada, termasuk yang punya rumah. Mungkin begini, Bu, itu kan kuasa Allah. Bukan saja masjid yang selamat di sini, Bu, tetapi banyak di atas masjidnya banyak juga ada orang 9 orang katanya, termasuk anak bayi 1 orang. Itu kan kalau kita pikir tak masuk akal. Itulah kuasa Allah, Allah menyelamatkan rumah itunya. Termasuk kami sekarang. Kenapa? Hanya berapa orang yang kami tinggal umur 53 tahun nih, Bu. Hanya lebih kurang 4 orang atau 5 orang. Lain tidak ada umur yang 50 tahun ke atas. Sampai ke Kubah, madah ada yang lewat, Bu. Cuman daerah-daerah tertentu dia airnya surut. Ya kan gini dia. Turun sampai ke sana 5 meter, 6 meter. PLTD apung. Itulah yang buat bersih rumah orang. Begitu surut air, dan dia ketahan dia dengan pokok kelapa. Saya lihat, Bu, dari atas tuh atap. Begitu ketahan dia air surut. Sampai sekarang lah. Kalau nggak ada pokok kelapa habis itu, itulah yang bahaya itu. Sapu rumah semua itu. Di belakang Masjid Baitur Rahim terdapat makam para pendiri dan pengurus masjid dari generasi ke generasi. Azhar yang juga menjadi penjaga makam ini sehari-hari juga menemani pengunjung yang hendak berziarah. Itu menurut sejarahnya, ada yang mendatangkan dari Turki, dan banyak juga setelah itu menurut zamannya adalah dari Teku-Teku zaman Belanda, oleh Badang, banyak yang dikuburkan di si belakang, termasuk pendiri masjid ini. Beliau itu adalah pendiri dan pengurus masjid pada zamannya, termasuk sampai tahun 80-an terakhirnya. Kalau tidak salah saya itu ada yang kuburan tahun 80-an. Dari keturunan-keturunan beliau yang lama. Itulah yang ya ulama, Bu. Lebih kurang ulama lah. Gitu, yang pendiri pembawa Islam kemari zaman dulu. Inilah masjid, pendiri masjid yang dulu nih, Bu. Asalnya dari Turki, dan mereka ini adalah penyebar-penyebar Islam yang ada di sini. Mereka kasih namanya
Abu Cik Ulili. Abu Cik Ulili inilah penyebar Islam yang ada di daerah Banda Aceh ini. Selain Banda Aceh, kota Melaboh di Aceh Barat juga menjadi wilayah terdampak paling parah saat tsunami terjadi. 5.000 lebih warga kehilangan nyawa. Hampir seluruh kota rata dengan tanah. Masjid Babul Jannah yang terletak di Gampong Suak Indrapuri Melaboh juga menjadi saksi bisu dahsyatnya terjangan tsunami 2004. Meski terletak di pinggir laut, ia tetap kokoh berdiri di tengah hempasan gelombang tinggi. Untuk memperingati peristiwa kelam itu, pihak masjid memajang sebuah foto pasca tsunami. Seperti masjid-masjid lainnya, Baitur Rahman atau Masjid Kesultanan Aceh di kota Banda juga menjadi saksi bisu tsunami. Masjid ini menjadi ikon Aceh saat mata dunia tertuju pada Serambi Mekah usai tsunami. Saat tsunami meluluh lantakkan apa saja yang ada di depannya, masjid ini kokoh berdiri dan menjadi pelindung bagi warga. Kini, Masjid Kebanggaan Rakyat Aceh ini pun menjadi salah satu spot wisata tsunami yang tidak dilewatkan para pengunjung. Ya, ini mari kita lihat, ini adalah sejarah atau situs purbakala dan situs tsunami. Kalau yang inilah masjid yang pertamanya yang dibuat 1717, dan yang ini yang di depan kita sekarang ini termasuk yang cagar budaya dan purbakala, ini 1923, yang dibuat 1923 pada zaman Belanda, dan ini setelah tsunami. Tapi sekarang di masjid kita tenang, yang kita tahu kita ibadat, berzikir, ingat Allah. Kenapa? Seandainya kita mati besok, adalah modal sedikit untuk kita di akhirat. Begitulah lebih kurangnya, Bu. Walaupun hanya sekedar sedikit kita mengerjakan salat atau apa, yang jelas hati kita udah menuju kebaikan, ada berbuat baik lah gitu. Ya, namanya kita daerah religi ya, saling menghormati itu syariat. Jadi jangan ibarat kita taruh syariat di kambing, kita kejar-kejar, orang WH kejar-kejar. Tapi tanamkanlah syariat itu semenjak kecil, baik itu adab, akhlak. Jadi itulah asal usulnya syariat. Nah, itu saya selalu di Masjid Al-Huda, di tempat saya selamat, saya selalu ke situ. Inilah masjid yang menyelamatkan kami waktu itu. Kalau misalnya kita nggak bisa merenungi di rumah Allah, kita selamatkan, kemana lagi kita harus pergi? Di antara tumpukan puing dan lumpur kering, banyak masjid tetap berdiri gagah saat musibah menerjang Serambi Mekah. Saksi bisu tsunami ini menjadi refleksi setiap diri yang berkunjung saat wisata religi ke bumi Aceh Darussalam.